langsung saja kepada Ibu Medria, saya persilakan Bu. Baiklah, terima kasih Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi, Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Pagi, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Untuk Nak Fajri, silakan Nak untuk pimpin doanya. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih Nak Fajri. Oke anak-anak, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Emi Susanti. Hadir, Bu. Rizka Nuriani. Hadir, Bu. Mejika Adisa Putra. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak Ibu. Nah, anak-anak seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan mempelajari mengenai hak asasi manusia. Adapun kompetensi pembelajaran Ibu yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, indikator pembelajaran Ibu yaitu pertama, memahami mengenai pengertian hak asasi manusia. Lalu yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai macam dan bentuk hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tujuan pembelajaran Ibu yang pertama, Ibu harapkan siswa Ibu nanti ketika kalian sudah mengetahui apa saja hak asasi manusia itu, kalian bisa menghormati hak-hak yang ada pada manusia itu, seperti hak pribadi, hak orang lain, dan hak antar sesama. Lalu yang kedua, Ibu harapkan juga kalian ketika sudah mengetahui bentuk dari pelanggaran mengenai hak asasi manusia itu sendiri, siswa Ibu nanti dapat meminimalisir untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja dari Ibu. Silakan mengikuti pembelajaran dengan semangat dan aktif, karena keaktifan kalian nanti itu akan dinilai dan menjadi poin penting dari raport nanti. Mungkin itu saja. Untuk materi lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Pujiana. Terima kasih. Silakan Ibu Pujiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dea tadi. Wah, Masya Allah, semangat sekali ya anak-anak Ibu pagi hari ini. Nah, sebelum belajar, Ibu mau nanya nih, kira-kira masih ada yang ingat nggak sih materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Ya, apa? Norma, Bu. Ya, benar sekali. Anak-anak, Ibu harap kalian selalu semangat dalam belajar. Walaupun kita belajar via daring seperti ini. Kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh jenuh, bahkan kita tidak boleh mengeluh. Karena kita sebagai manusia itu diberi akal dan pikiran. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mendapatkan pengetahuan baru, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya, apa-apa itu tergantung niat dalam diri kita. Innamal a'malu biniat. Kalau sudah niat yang tertanam kuat dalam diri kita, insya Allah nanti akan mudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian adalah anak-anak yang luar biasa, penerus generasi perubahan. Nah, Oke ya, hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Ada yang tahu nggak sih apa itu hak asasi manusia? Saya, Bu. Iya, apa? Siapa, Bu? Iya, Nak Maria. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang dibawa sejak lahir, Bu.
Iya, benar sekali. Terima kasih ya, Nak Maria, yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Benar sekali, lengkap sudah apa yang dibilang oleh Ibu Maria tadi, Nak Maria tadi. Nah, untuk memperjelas materi selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa dan Ibu Sania. Kepada Ibu Lisa dan Ibu Sania, Ibu persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Puji yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengajar anak-anak yang luar biasa ini. Wah, keren sekali ya, terlihat jelas di layar laptop Ibu, semangat kalian sangat luar biasa hari ini. Untuk atas semangat kalian itu, Ibu berikan 2 jempol untuk kalian semua. Pertahankan ya semangatnya sampai di akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui apa sih pengertian hak asasi manusia, selanjutnya kalian akan mengetahui hak individu yang didapatkan oleh kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelum Ibu lebih lanjut, ada nggak yang tahu dalam konstitusi kita, peraturan apa yang telah menjamin tentang terpenuhinya hak asasi manusia? Hidupkan mikrofonnya ya. Ada yang tahu? Pasal 28 A sampai J, Bu. Ya, siapa? Disebutkan namanya siapa itu? Maria, Bu. Ya, Maria. Setahu Maria, untuk yang mengatur hak asasi manusia itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai J, Bu. Kemudian iya, baik. ada peraturan lainnya, Bu. Baik, terima kasih Nak Maria atas kesempatan atas jawabannya. Bagus sekali atas semangat yang telah Nak Maria tunjukkan. Ada lagi. Nah, anak-anak, seperti yang dikemukakan oleh Nak Maria tadi, benar yang dikatakannya. Memang peraturan Indonesia, peraturan konstitusi yang ada di Indonesia yang telah disahkan itu adalah pasal 28A sampai J dan pasal 29 sampai 34. Selain itu ada juga Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang jaminan hak asasi manusia. Nah, seperti yang terlihat pada layar laptop kalian masing-masing, terlihat ada 3 gambar. Nih, mengenai tentang materi kita hari ini. Nah, anak-anak, ada nggak yang mau berpendapat dan Ibu pengen sekali mendengar kepercayaan diri kalian dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, untuk itu, siapa yang ingin berpendapat apa yang kalian pikirkan mengenai ketiga gambar ini? Saya, Bu. Baik, Nak Rizka, Ibu persilakan. Wah, bagus sekali. Keren nih, Nak Rizka. Semangat sekali dalam pembelajaran kali ini. Atas semangat yang luar biasa dari anak Rizka nih, kita sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Nak Rizka. Nah, benar sekali anak-anak pendapat dari Nak Rizka tadi yang gambar ini merupakan hak asasi manusia yang kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Gambar pertama itu merupakan implementasi dari hak asasi manusia individu atau pribadi di mana kita sebagai warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan percayaan masing-masing. Nah, yang artinya tidak boleh seorang pun memaksa Indonesia harus seimbang. Nah, yang ketiga itu merupakan hak asasi manusia di sosial budaya. Nah, terlihat termasuk tidak ada yang sebenarnya, yang sedang mengusik dan sebagainya. Nah, di sini merupakan contoh dari hak asasi manusia yang diatur negara agar individu mampu dan ingin mengembangkan kebudayaan sesuai dengan pendapatnya. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini mengenai macam-macam hak individu yang kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya kalian akan mempelajari tentang macam-macam pelanggaran hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh Bu Sania. Kepada Bu Sania, Ibu persilakan. Terima kasih. Wah, terima kasih Ibu Lisa atas materinya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi berikutnya. Tolong next slide. Di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam dan bentuk pelanggaran HAM, yaitu ada 2, HAM berat dan HAM ringan. HAM berat yakni pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai sebagai tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh sekelompok manusia maupun pribadi individu. Lalu HAM ringan yakni pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok tetapi tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Selanjutnya, next slide. Baiklah, di sini Ibu akan
membahas salah satu contoh kasus pelanggaran HAM dalam sejarah. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang tahu tentang tragedi Trisakti di Semanggi? Saya, Bu. Saya, Bu. Arni, Bu. Baiklah, Nak Arni nih. Tragedi polisi dan mahasiswa, Bu. Wah, terima kasih ya, Nak. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Jadi tragedi Trisakti itu adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tahun 1998 yang mana menjadi salah satu korbannya yaitu mahasiswa dari Trisakti, Bu. Wah, terima kasih ya Nak Arni dan Nak Anissa telah berani mengemukakan pendapatnya. Ibu apresiasi sekali. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tragedi Trisakti di Semanggi, yaitu pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang berakibat ke banyak sektor. Keadaan ini mengundang aksi protes mahasiswa, namun aksi tersebut disepakati bahwa polisi dan mahasiswa sama-sama mundur. Saat mahasiswa mundur kembali ke kampus mereka, terjadi sebuah provokasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing, sehingga berakibat kerusuhan terjadi dan polisi melakukan penembakan, sehingga 4 mahasiswa tewas dan beberapa luka-luka. Baiklah, sekian dari materi dari Ibu akan dilanjutkan oleh Ibu Nona Sundari. Baiklah, mohon maaf sebelumnya anak-anak, tadi Ibu sempat terkeluar dari Zoom dikarenakan sinyalnya yang tidak mendukung. Baiklah, itu tadi penjelasan materi kita pada hari ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dea, Ibu Fuji, Ibu Lisa, dan Ibu Sania. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah menjelaskan materi kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung atau penutupan materi nih anak-anak. Nah, Ibu mau ada salah satu siswa Ibu yang menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Untuk anak-anak yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini, Ibu persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan sebutkan namanya terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa nih? Triwandari, Bu. Ya, silakan, Ulan. Baik, Bu, untuk kesimpulan kita pada hari ini tentang HAM atau hak asasi manusia. Bisa saya simpulkan bahwa hak asasi manusia itu hak yang harus dilindungi, Bu, dan dijaga. Dan tidak boleh dilanggar karena setiap manusia itu memiliki hak hidup dalam hidupnya, Bu. Terima kasih. Bagus sekali Nak Ulan atas penyampaian kesimpulannya, karena Nak Ulan sudah berkonsentrasi dengan baik dan menyimpulkan materi kita pada hari ini, maka Ibu punya hadiah buat Nak Ulan, yaitu 1 buah pena. Tetapi karena kita sekarang sedang pandemi dan mengharuskan kita pembelajaran secara daring, maka penanya akan Ibu berikan saat nanti kita tatap muka ya Nak Ulan. Baiklah, terima kasih untuk Nak Ulan. Kita beri aplaus dulu untuk Nak Ulan. Oke, memang benar yang dikatakan oleh Nak Ulan tadi bahwa HAM adalah hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan tidak boleh dilanggar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sania sebelumnya bahwa pelanggaran HAM itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Nah, untuk minggu depan, Ibu mau anak-anak sekalian sudah memiliki kelompoknya masing-masing dengan tugas yaitu menganalisis salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat. Nah, dikumpulnya di kapan, Bu? Dikumpulnya secepatnya. Tetapi akan tetap Ibu berkasih waktu deadline, yaitu H-1 sebelum kita melakukan tatap maya seperti ini lagi. Dikumpulnya bisa dikirim melalui WhatsApp pribadi Ibu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas minggu depan? Cukup, Bu. Baiklah, kalau sudah jelas semua, terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan pernah malas belajar, karena jika kita malas belajar, maka kita akan menanggung perihnya kebodohan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.